Baik, ini ada 12 jam lalu ada pertanyaan dari permohonan barangkali ya. Mas Ferli Pangemanan. Pono request bahas tentang internet exchange serta kelebihannya, mungkin sertakan contoh case. Banyak terima kasih. Pono. Oke, contohnya dulu ya. Contohnya dulu. Contoh yang paling besar di Republik ini adalah OpenEXP. OpenEXP. Oke, ini dia OpenEXP dan ini berkumpulnya ribuan AS number. Jadi di Indonesia itu ada 400, 500 lah internet service provider. ISP ada 500. Terus perusahaan-perusahaan besar juga ada yang punya yang besar banget, udah kayak ISP aja. Jadi dia bisa connect langsung ke internet exchange ini. Makanya AS numbernya nggak 400 500. AS numbernya ada 1000 lebih. Padahal di ISP-nya ada cuma 500. Oke. Masing-masing ISP minimal punya satu AS number biasanya. Minimal punya satu. Kemudian perusahaan-perusahaan besar-besar punya satu. Misalnya saya ini ngomong kira-kira aja ya, harusnya perusahaan kayak sebesar Pertamina itu punya AS number sendiri. Harusnya TNI punya AS number sendiri karena dia besar banget ya. Harusnya, tapi saya nggak tahu, harus dicek bener nggak sih orang ngomongnya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Makanya ini ada ribuan yang nyambung sekaligus ke internet exchange dan trafficnya kira-kira paling besarnya peaknya 1,3 giga 1,3 tera ini BPS, bukan giga ya, ini tera BPS total trafficnya. Sekarang karena ini masih pagi, sekitar jam 7 pagi, trafficnya sekitar 500 giga BPS pagi-pagi doang nih di Indonesia ya. Oke. Ini Open IXP, ada lagi Indonesia Internet Exchange IIX. Ini kita nggak bisa lihat ininya sih. Looking glass. Ini nggak ada ininya di IIX. IIX ini ISP yang nyambung, rata-rata ISP semua, jadi kemungkinan yang nyambung sekitar 500-an. Ini topologi IIX-nya. Ini versi tahun jebot, ini tahun 97, tahun 2005 kagak ada nih. Aduh. Implementasi teknis. Bisa dibaca-baca di sini sih. Oh, ini dia. Ini implementasi teknisnya kayak gini lah. AX-nya kayak gini. Oke. Kalau disederhanakan kira-kira gini. Kalau sederhanaan. Emang sederhana sih dalamnya. Asli sederhana banget. Dan ini bukan hanya bukan hanya monopoli Indonesia ya. Jadi kalau kita nyari ke Google, ada banyak internet exchange. Nah, ini ada IPTP, Free, AX, Remote Peering Trial, Internet Exchange Point. Nah, ini Indonesia masuk langsung. Internet Exchange Map. Ada di mana aja bisa dilihat sih sebenarnya Internet Exchange. Nah, ini keren ini. Oke, accept aja dah. Nggak keluar. Come on. Oh, ini dia. Oke. Ini Internet Exchange di dunia di mana aja bisa kelihatan sih. Parah, gede banget ya. Di Indonesia, kita lihat di Indonesia. Coba di zoom in, mana zoom in? Ini dia zoom in. Di Indonesia yang ketahuan ada di sini. Ini punya siapa nih? Coba kita lihat. Bisnet. Jadi tergantung mereka yang mau lapor aja ya. Ini Bisnet. Ini Duren 3, ini IDC ya. Ini Cyber 2, ini ada Cyber 1, ini ada Mid Plaza 1, ini kayaknya punya Telkom ya. Ini ada nggak ada. Ini yang ngelapor, tapi jujur ya, Internet Exchange harusnya nggak ngelaporin posisi dia di mana. Karena sangat berbahaya banget. Ini geblek kalau ngelaporin gini parah banget. Ini Internet Exchange yang ada di Indonesia. Sebenarnya lebih sih, saya tahu ada beberapa yang nggak masuk sih. Ini di Denpasar. Saya tahu di Surabaya ada, di Makassar ada, di Batam ada. Jadi ada banyak sebenarnya daripada yang ada di peta ini. Jadi Internet Exchange besar banget, ada di mana-mana.
Oke, sekarang kita lihat kenapa kita sampai harus bikin internet exchange. Wah, ini bakal lemot nih. Oke. Jadi kenapa kita bikin internet exchange? Karena ini masalahnya. Pada zaman dulu kala, misalnya saya punya jaringan di mana, ini dua-duanya di Indonesia, dan kita nyambungnya semua lewat Amerika. Di sini Amerika nih. Oke. Kita nyambung lewat Amerika. Dulunya kita nyambungnya lewat Amerika semua. Jadi pada zaman dulu waktu awal internet, karena internet adanya di Amerika, semua provider nyambungnya ke Amerika. Bayangin dari saya di ITB dulu di Bandung ke Jakarta, kirim email ke Amerika dulu, baru ke Jakarta, kan sebel banget. Akhirnya teman-teman pada sakit hati, mulailah bikin yang namanya internet exchange. Internet exchange isinya cuma switch, hub, bukan router, switch. Kalau tahu yang namanya switch, colokan LAN lah banyak, dah. Jadi switch, jadi ISP pada nyolok ke situ semua. Jadi sebenarnya cuma gitu doang sih. Jadi ISP nyolok ke switch sini, nanti ada ISP lain nyolok ke sini, baru nanti masing-masing ISP punya sambungan ke internetnya masing-masing. Jadi dia punya dua sambungan, satu ke internet, satu ke colokan sini. Oke, jadi ini banyak ISP sini. Oke. Ups. Ini nyolok ke sini, dan ini punya internet, sambungan internetnya masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing punya sambungan internet, baru di belakang ini ada pelanggan-pelanggannya. Pelanggannya sih nggak tahu sambungan mana yang kita lewat mana, nggak tahu. Ini urusannya routing aja sih sebenarnya. Jadi dengan cara itu, karena ini harga sambungan ke internet mahal dulu, mahal. Sekarang yang mahal yang ini nih, mahal lokal, parah. Ini udah murah banget sekarang. Jadi sekarang ke internet murah, karena fiber optiknya udah banyak banget. Jadi fiber optik internasional banyak banget, kecepatannya gede-gede. Sementara yang ini masih kecil-kecil, jadi makanya mahal. Oke. Jadi internet exchange cuma isinya switch doang sih sebenarnya. Kalau Anda pernah ke salah satu internet exchange, kelihat makhluknya itu switch. Tapi yang dicolok bukan kabelan ya. Kalau kabelan kan cuma 1 giga, yang dicolok kabel fiber. Jadi internet exchange-nya 100 giga gitu loh. Internet exchange 100 gigaan, gila ini isinya. Jadi isinya cuma kayak gini internet exchange gitu ya. Intinya supaya traffic yang lokal antar lokal masuk sini. Nah, karena ini pada ngumpul di sini semua, salah satu usaha paling enak di internet exchange adalah kita bikin tempat server di sini. Jadi hosting, colocation lah, data center lah, ini ada di sekitar switch ini. Jadi kalau Anda ngelihat internet exchange itu isinya, ini saya akan di sini. Jadi ini udah bisa saya ketik dulu dari sini. Jadi di sini ada data center, masukin ke switch ini. Jadi yang ini switch doang. Switch, ini internet exchange provider kita nyebutnya ya. Terus di sini ISP, yang di sini internet besarnya. Jadi internet exchange itu hidupnya dari data center, karena kayak Detikcom, Kompas, Kumparan, apa semuanya naruh datanya di sini. Kenapa taruh data sini? Supaya dari provider mana aja bisa aksesnya dengan mudah, karena masuk ke switch ini, masuk ke sini. Jadi kalau Detikcom taruh di sini, orang yang dari ISP lain tetap bisa akses dengan cepat semuanya. Jadi hidupnya karena ada data center ini. Internet exchange-nya ini biasanya dibikin free, di-free-kan. Jadi nggak usah bayar, semua ISP bisa connect tanpa bayar. Dan ini yang terjadi dengan OpenIXP, itu nggak bayar, free. Di-free-in, dan kita bisa nyambung semua ke sini, ke teman-teman ini. Dan teman-teman OpenIXP misalnya, dia banyak juga melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya minterin orang di Makassar lah, apa segala macam. Dia bikin banyak event-event kayak gitu sih. Gitu. Jadi kira-kira konsep besarnya seperti ini. Oke. Keuntungannya karena mereka nyambung lokal, dia hidup dari data center, dan data centernya gede-gede rata-rata. Terus karena kita nyambung lokal, kita nggak perlu bayar bandwidth ke internet. Akan lebih bagus lagi, dan akibatnya Google, Yahoo udah hampir nggak ada sih sekarang.
Google, Facebook, dia masang kopian dari kontennya dia di provider-provider ini atau di internet exchange, tergantung. Jadi mereka pasang kopinya supaya orang Indonesia kayak YouTube segala macam, dia kopiin sebenarnya YouTube yang ada di Amerika ke data center yang ada di Indonesia ini, supaya orang kalau nonton video YouTube segala macam jadi apa, kecil suaranya, kecil suara, jadi kenceng videonya, nggak nge-lag gitu. Hal yang sama harusnya dilakukan sama teman-teman game sih sebenarnya, bukan harusnya, beberapa game sudah melakukan seperti itu. Jadi beberapa game lihat usernya, dia akan lihat oh user Indonesia banyak, dia pasang kopian dari server gamenya dia di server Indonesia. Jadi taruhnya di data center seperti ini. Jadi untungnya internet sensing karena semua lokal, lag-nya kecil banget, dia pasang server lokal di sini dan ini servernya banyak banget. Ini servernya ribuan ya di sini, jangan khawatir, banyak banget. Dan kalau masuk ke data center ini kayak masuk kulkas, dingin banget gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menggambarkan apa itu internet exchange, keuntungannya seperti apa, keuntungannya terutama data center dan lag yang kecil di sini, dan akibatnya juga akhirnya total biayanya. Cuman kita punya masalah besar dengan sambungan lokal di sini nih sekarang. Ke internet udah mulai murah sekarang karena fiber udah banyak banget. Tapi lokal ini yang menjadi masalah karena kita masih sangat tergantung sama operator lokal. Kalau kita boleh semua bikin fiber sendiri, bisa murah sih sebenarnya. Gitu ceritanya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang apa itu internet exchange dan keuntungannya dan sebagainya.